Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning Journal Agenda 2. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Salimah, NDH 18 dari Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 2 Kelompok 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Dengan tutor saya, Ibu Purnamawati Eskom MAP, akan mempresentasikan core values ASN berakhlak yang juga sejalan dengan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, yang mencerminkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melanjutkan pembahasan kita mengenai ASN berakhlak, pada slide ini kita akan melihat komponen-komponen yang membentuk setiap core value. Setiap nilai dasar, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif, memiliki 4 elemen penting yang akan kita bedah satu persatu. Keempat elemen tersebut adalah definisinya, kata kuncinya, kalimat afirmasinya, dan panduan perilaku atau kode etiknya. Pemahaman yang mendalam terhadap keempat komponen ini akan membantu kita menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek pekerjaan dan menjadikan kita ASN yang bangga melayani bangsa. Kita mulai dengan core value pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ini adalah komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya meliputi responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya atau kode etiknya adalah memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan solutif, dapat diandalkan, dan terus melakukan perubahan. Ini menunjukkan fokus kita pada masyarakat. Dalam panduan perilaku core values ASN berorientasi pelayanan, berarti fokus pada kepuasan masyarakat, ramah, dan perbaikan tiada henti. Akuntabel menuntut kita jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam tugas, serta efisien dalam menggunakan aset negara tanpa penyalahgunaan wewenang. Kompeten berarti terus meningkatkan diri dan memberikan hasil terbaik, sementara harmonis berarti menghargai perbedaan, saling menolong, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melengkapi panduan perilaku, loyal berarti setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, pemerintah, dan menjaga nama baik instansi serta rahasia jabatan. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri, berinovasi, dan proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif mengajak kita untuk tetap terbuka dan bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya bersama demi tujuan bersama. Core value berikutnya adalah akuntabilitas. Ini berarti tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan menjaga integritas dan transparansi. Kata kuncinya adalah tanggung jawab, transparansi, dan integritas. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etiknya meliputi menyelesaikan tugas tepat waktu, terbuka terhadap hasil kerja, dan menghindari konflik kepentingan. Akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan dalam setiap tindakan kita. Sayangnya, potret layanan publik di negara kita masih sering dihadapkan pada praktik-praktik yang tidak efisien, di mana masyarakat mengeluhkan kesulitan dalam proses yang seharusnya mudah, dan bahkan adanya praktik suap. Ini adalah tantangan besar yang harus kita ubah dengan penerapan nilai-nilai berakhlak. Mari kita dalami akuntabilitas. Ini adalah sebuah hubungan yang berorientasi hasil, membutuhkan pelaporan, dan bertujuan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas sangat penting untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisien dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki berbagai tingkatan mulai dari personal, individu, kelompok, organisasi, hingga stakeholder. Selanjutnya adalah core value kompeten. Definisinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya meliputi pengembangan diri, belajar berkelanjutan, dan profesionalisme. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etiknya adalah mengikuti pelatihan mandiri, terbuka terhadap umpan balik, dan menerapkan pengetahuan secara optimal guna memastikan kita selalu relevan dan mampu berkinerja terbaik. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita perlu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu pilarnya adalah pembangunan Smart ASN 2024, yang akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar bangsa ini. Roadmap pembangunan aparatur sipil negara menunjukkan evolusi dari good governance tahun 2005 hingga 2009, menuju reformasi birokrasi 2010 hingga 2014, lalu sistem merit 2015 hingga 2019, dan kini menuju birokrasi berkelas dunia melalui pengembangan Smart ASN 2020 hingga 2024. Smart ASN itu sendiri memiliki profil dengan 8 karakteristik utama seperti integritas, profesionalisme, wawasan global, hingga entrepreneurship yang bertujuan melahirkan digital talent dan digital leader.
Pengelolaan ASN saat ini didasarkan pada sistem merit, yang memastikan bahwa penempatan dan pengembangan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan bersifat non-diskriminatif. Dalam sistem merit ini, kompetensi ASN dibagi menjadi 3 area utama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Mengenai kompetensi ASN, terdapat 3 jenis utama. Kompetensi teknis diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan fungsional, dan pengalaman kerja teknis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sedangkan kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, serta memiliki wawasan kebangsaan. Demikianlah presentasi learning journal kita mengenai core value ASN berakhlak dan kaitannya dengan pengembangan smart ASN. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam tugas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.